حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini hadis arba'in kita masuk ke al-hadis as-sadisu asyar, yaitu hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna razulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsani qala la tagdub faraddada miraran qala la tagdub, rawahu Bukhari. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausani, berikanlah aku wasiat." Kemudian Nabi menjawab, "La tagdub, jangan marah." Faraddada miraran. Kemudian laki-laki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi SAW dengan tetap satu jawaban, la tagdob, jangan marah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tema ini atau hadis ini menurut saya sangat luar biasa dan saya pun merasa malu karena belum bisa mengamalkan, apalagi yang sudah pada dasarnya temperamen gede amaknya, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang yang suka marah-marah itu. Maka di sini ada seorang laki-laki yang meminta kepada Nabi. Bahkan dari hadis-hadis yang lain, dari riwayat yang berbeda, maka di sini laki-laki itu mengucapkan dengan kalimat yang berbeda, yaitu ada yang datang kepada Nabi dengan redaksi yang disampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yab'iduni minan nar." Qala la tagdob wala kal jannah. Yaitu ada yang datang kepada Nabi, ajarkanlah suatu ilmu yang yuqarribuni, yang mendekatkan aku minal jannah, yaitu dari surga, wa yub'iduni, dan menjauhkan aku minan nar, dari neraka. Jawab Nabi dari pertanyaan ini pun, la tagdob, jangan marah, wala kal jannah, maka bagimu surga. Dan dari riwayat lain ada juga, yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaiton wa innasyaiton khuliqa minan nar wa inna ma yutfi'un nar al-ma'u fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Innal ghadab, karena sesungguhnya marah, minasyaiton, itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu khuliqa minan nar, diciptakan dari api. Wa inna ma yutfi'un nar alma, maka untuk memadamkan api itu dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum, maka apabila salah satu di antara kalian marah, falyatawadda, maka berwudulah. Jadi dari beberapa hadis pun di sini
disebutkan termasuk dengan solusinya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, maka dari hadis ini banyak sekali faidah, hikmah ataupun ibrah yang dapat kita ambil. Termasuk salah satu juga dari hadis riwayat yang berbeda, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jadi apabila kamu sekalian marah ketika kamu berdiri, maka duduk. Ini pun sebagai salah satu solusi. Apa hikmah atau ibrah dari hadis yang ke-16 ini? Yang pertama yaitu menggambarkan dari hadis ini yaitu semangatnya para sahabat mereka dalam mencari ilmu, dan semangatnya mencari ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya sebagai koleksi, bukan hanya perbandingan-perbandingan, atau bahkan hanya untuk menambah ilmu, tapi untuk merusak, menjatuhkan Islam, merusak kaum muslimin, menghancurkan ulama. Karena ada yang pada saat penjajahan yaitu yang bernama SNOK itu ya. Jadi itu gambaran dari hadis ini, semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu sehingga mendekati Rasul dan meminta suatu nasihat yang dikhususkan untuk dirinya. Yang kedua, ini gambaran bahwa nasihat itu bisa disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati. Termasuk dari beberapa permintaan dari sahabat, maka walaupun berbeda, terkadang jawaban Nabi sama. Sebaliknya, pertanyaannya sama, tapi jawaban-jawaban yang diberikan Nabi dari hadis-hadis berbeda-beda untuk si A, si B ataupun si C. Kemudian yang ketiga, menggambarkan dari hadis ini adalah larangan marah, yaitu sampai disampaikan oleh Nabi bahwa marah ini sangat merugikan. Sangat merugikan siapa? Yaitu diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa marah itu adalah sebuah luapan emosi yang meluap-luap, bahkan ketika tidak dikontrol, ya ini sangat berbahaya. Maka menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu al-ghadabu yuziluhal aqla, bahwa marah bisa menghilangkan kehebatan, kemuliaan, yaitu akal. Sok bapak ibu nuju ngamek, ibu bapak ngimut heula tara, manfaat maslahatna raoseun atanapi henteuna. Boh ibu ka suami, suami ka istri, atanapi urang ka berangkal. Sempat sebelum marah orang berpikir. Ternyata itu kan spontan. Yang dilakukan oleh kita, ya yang terpenuhi ambisi kita, emosi kita, sehingga terkadang tidak kontrol apa yang kita ucapkan. Maka walaupun dia, mohon maaf, ustadz, kiai, dosen, dokter, profesor, ketika marah mah sami, Pak, sama. Jadi artinya bahkan tadi tidak ada bedanya dengan ya yang orang-orang di jalanan. Maka
di sini betul apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar itu, al-ghadabu yuzilul hal, bahwa marah itu bisa menghilangkan kehebatan akal kita. Padahal mah dia ya seorang guru, dia seorang dosen, bahkan dia seorang ustadz atau kiai. Tapi kenapa ya demikian? Ketika marah tadi, makanya ya hilang kehebatan kemampuan akal kita. Karena ketika kita marah, maka yang digambarkan dari hadis yang lain, innal ghadaba minasyaiton, karena sesungguhnya marah itu dari setan. Bahkan salah satu ulama menyampaikan, la yaslihuddin, jadi tidak akan membereskan suatu urusan agama bil ghadabi, dengan kemarahan. Kalau kita kerucutkan dalam diri kita, keluarga kita, bi ahlihi, dalam keluarga pun begitu. Tiasa membereskan suatu urusan dengan marah-marah. Ya Bu, tiasa ente. Tidak, yang kecil saja kita dengan anak-anak kita tidak bisa. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan masalah dengan istri kita, anak kita, suami kita, yang muncul tadi betul betapa pintarnya setan. Jadi di sini yang harus diwaspadai, bahwa sesungguhnya marah itu minasyaiton, dari setan, yang harus senantiasa kita waspadai, harus kita jauhi, karena sangat merugikan, tidak terkontrol, menyakiti orang lain, dan kerugiannya juga merugikan kita. Nampak energi kita. Bahkan menurut kedokteran, termasuk juga para psikoterapi menyampaikan bahwa penyakit lahir juga itu berasal dari sana, dari emosi yang tidak terkendali. Sok ibu-ibu anu amak-amakan di bumi komote siang malam pasti bakal nyarari awak. Soknya Bu, iya pararega, teu pararega, pusing, lieur, dan sebagainya. Apa yang dirasakan itu ternyata dari sana. Nanti ada yang kajian ilmiahnya yang sangat luar biasa dari para pakar. Ya, jadi kembali bahwa marah itu memang tidak menjadi sebuah solusi, bahkan melahirkan masalah-masalah lagi. Tapi mengkaji juga melihat dari beberapa referensi, ada beberapa hukum ya. Di sini tentang hukum marah, ternyata kalau dikelompokkan ada menjadi 5 kelompok. Jadi yang pertama yaitu ya ada marah yang terpuji, ada yang marah tercela, marah yang boleh, ada yang marah tidak boleh. Makanya hukumnya pun yang wajib. Salah satunya ketika melihat perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya kita harus di sana marah. Harus kita ya timbul emosi kita ketika melihat ya pelecehan terhadap agama, terhadap Nabi, terhadap Quran, terhadap Tuhan. Kalau enggak, nanti ada 3 kelompok tingkatan marah. Jadi itu makanya dalam hadis kan Rasul juga menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biadi wa illam yastati fabi qalbi wa huwa adaful iman.
Jadi itu man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa biqalbi. Kemudian itu sesuatu ketika marah itu harus kita pada posisi itu. Justru kalau tidak maka nanti tergolong ifrat. Yang kedua yaitu yang mengelompokkan sunnah. Contohnya adalah ketika Rasulullah marah pada sahabat yang memanjangkan bacaan surat saat dia menjadi imam. Ya ketika melihat makmumnya yang sudah sepuh, sudah senior lah, bukan sepuh. Kemudian imamnya ya hafid, sungguh luar biasa. Apalagi ada yang baru, apalagi ada yang malah panjang, imamnya yang membaca panjang, bacaan yang panjang. Nah ini Rasulullah menyampaikan kepada sahabat yang tadi, ini sesuatu yang hukumnya sunnah kalau dikelompokkan. Kemudian juga ada yang mubah. Ya tadi Rasul marah, menegur, tapi dengan bahasa yang hikmah ya, bahasa Rasul. Termasuk ketika menegur kepada istrinya kan dengan kalimat, bukan kalimat, justru dengan suatu perbuatan. Ketika Siti Aisyah salah memberikan hidangkan air kepada Rasul karena tergesa, bukan gula yang dimasukkan tetapi malah garam. Terus diminum oleh Rasul. So kumaha ke Pak Haji, garam ka minum, lamun urang meureun dialungkeun di tapi subhanallah betapa luar biasa Rasul tidak marah. Akhirnya melainkan, wahai istriku kesini, betapa nikmat ketika kita bisa minum bersama-sama. Dipastikan ya, dan diminum, wah luar biasa. Jadi minta maaf ya kepada Rasul. Tapi nggak apa-apa, justru hebatnya Rasul ya, tidak apa, justru kita kali-kali bersama-sama minum garam. Kalau kita mau dengan marah, kebayangkan jadi solusi itu, cai dilemparkan, istri dimarahi, kita marah, amak-amakan, tidak menjadi kebaikan ya, bahkan menjadi masalah, bahkan menjadi sebuah percekcokan. Tapi indah apa yang disampaikan Rasul, dan indah juga apa yang dilakukan oleh para sahabat. Bayangkan ini betapa Rasul dan para sahabat memberikan contoh yang betul-betul nyata, yaitu ketika siapa dalam peperangan Umar bin Khattab, dan disebut Saifullah ya, pedang, betapa dia dalam peperangan tadi ya hampir musuhnya itu apa ya, ketika dalam peperangan Umar pas mau menebas seorang orang kafir Yahudi dalam peperangan, tetapi pas mau ditebaskan seorang kafir tadi meludahi. Jika masih ada kesempatan dia melihat, dan ketika itu dia ludahi, berhenti. Yang kafir tadi heran, padahal matinya plek gitu ya, dalam pertempuran yang luar biasa dahsyat, tapi Umar malah berhenti. Maka seorang kafir teh heran, kenapa berhenti? Betapa pengendalian marahnya luar biasa. Kalau tadi saya marah, saya berjuang itu membunuhmu lillah, karena Allah, tapi ketika engkau meludahi, saya takut ketika melakukan itu bukan karena Allah, tetapi karena kemarahan saya terhadap. Bayangkan pengendalian diri di tengah perang berkecamuk masih bisa mengendalikan dirinya sampai berhenti, memberhentikan pedang di tengah-tengah, berhenti.
Terheran-heran orang Yahudi, kenapa? Tadi kalau aku menebasmu karena Allah, tetapi ketika engkau meludahi, aku takut menebasmu karena kemarahanku, bukan karena Allah. Gogodek orang Yahudi masuk Islam. Subhanallah, betapa sangat luar biasa pengaruh orang-orang yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan marah. Kita mah sebaliknya, ulamun begitu teka bayang, berarti mau nebas sekali itu bisa berkali-kali karena dengan marah, dengan nafsu. Makanya pantas la tagdaw walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga, keuntungan di dunia wala akhir. Kemudian ada juga yang haram. Marah itu yang haram, yang terlarang, yaitu marah yang bukan karena syariat tadi, karena adanya kemaksiatan tadi, karena adanya pelanggaran tadi, melainkan marahnya itu karena hawa nafsunya, sehingga keluar dari dirinya cacian makian, bahkan keluar nauzubillah bahasa binatang, bahkan bisa juga mengkafirkan tanpa alasan yang jelas terhadap orang umum, dasar si kafir, dengan berbagai itu bisa. Nah, itu sesuatu marahnya yang terlarang. Makanya dari sebuah literatur kitab ada tingkatan marah. Kalau tadi secara hukum, jadi ada yang disebut tafrid. Tafrid itu ya biasa dikatakan sebagai tingkatan marah yang sangat rendah, bahkan nyaris tidak pernah marah, nyaris tidak pernah marah. Ini pun bukan dikatakan yang baik. Ya, dicaci dirinya dia tidak marah, itu masih baik. Dicaci ya dicaci maki terus menerus, tapi ketika dicaci maki agamanya pun dia tidak marah. Dicaci makinya Rasul juga tidak marah. Al-Quran dijelek-jelekan pun tidak marah. Ini tingkatan yang pertama. Tafrid ini sesuatu yang tidak baik. Kadang muncul itu datang kepada salah satunya laki-laki yang disebut dayus. Walaupun istrinya melanggar syariah, istrinya selingkuh, istrinya mengumbar aurat, atau diambil badai kumaha-kumaha tidak marah. Nah, itu ternyata tidak marah pun ketika dalam tempatnya justru harus marah, dia tidak marah, maka bukan dikatakan sesuatu yang baik. Jadi diperlukan juga marah itu pada tempatnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yaitu tingkatan marah ada yang disebut ifrat, yaitu kebalikan dari tafrid. Tafrid tidak kelihatan, bahkan nyaris tidak marah. Kalau ifrat justru berlebihan, marah sekali, dengan ambisi sekali. Nah, ini sehingga tadi menimbulkan kerugian, sehingga tidak jarang dari mulutnya kata-kata kasar, dari anggota badannya berlaku kasar. Nah, itu menimbulkan kalau dalam keluarga ada RT, itu juga sangat berlebihan. Yang ketiga yaitu tingkatan marah itu yang disebut i'tidal, yaitu kondisi amarah yang sederhana, tidak berlebihan seperti ifrat dan tidak juga seperti tafrid yang tidak pernah malah. Jadi ini yang pasmah, Ibu. Kita diperlukan saat marah ya marah.
Diperlukan untuk diam, tidak marah, ya diam. Ini yang sangat luar biasa. Jadi orang di mana ifrat, tafrid, itidal. Bapak-bapak di mana Pak? Orang tidak pernah marah, kan ada tipe. Saya pun punya teman dicaci, dimaki ketika di pesantren, berasnya dilempari, pakaiannya disembunyikan, dikotori. Aneh, tidak pernah marah. Oh, ternyata ini berketahuan. Jadi kita sebagai temannya nu ngerasa amak di sekolah begitu di pesantren tengah mau aneh. Oh, ternyata ada tingkatan seperti itu yang susah marah dan tidak bisa marah kan? Jadi itu justru kalau demikian ada saatnya memang yang baik mah tadi itidal. Saatnya diam menjaga diri, ya menahan, bukan pada waktu saatnya marah. Ya kita marah, tapi tadi yang hukumnya wajib atau disunnah. Ketika ada pelanggaran, ya kita harus menyampaikan biadi dengan kekuasaan kita. Kemudian bahaya dari marah tadi, ya kehilangan kendali. Kemudian juga merugikan diri kita, merugikan orang yang di sekitar kita. Makanya bagaimana untuk solusi agar kita ya mengurangi dari marah tadi. Dan menjadi ciri ya dari surat Al-Imran ayat 134, yaitu ciri-ciri orang yang beriman dan orang bertakwa, wal kadibinal ghaid, orang-orang yang bisa menahan marah. Bahkan dilanjutkan wal afina anin nas, yaitu memaafkan orang-orang yang lain. Jadi yang pertama harus ditanamkan oleh kita, yaitu kita senantiasa berlindung kepada Allah dari sifat marah-marah ini. Karena kita memahami, menyadari bahwa itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Yang kedua yaitu diam. Jadi diam artinya ya menahan, ya itu dari rasa marah tadi. Karena dengan diam ya baik ya menahan diri sekuat-kuatnya diam. Kalau tidak, yaitu yang ketiga. Karena yang kedua juga dianjurkan, yaitu dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Fa idza ghadaba ahdukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, falyaskut, diam. Jadi komo pak marah-marah kan yang menimbulkan perkelahian, percekcokan yang besar itu karena tidak ada salah satu yang diam. Suami istri iya nyerocos, itu nyerocos terus kan. Melainkan harus ada satu, yaitu falyaskut, diam. Ibu nyerocos terasnya Pak, cik bapak teh diam, cici. Kan ada yang menghadapi demikian, suaminya yang sudah cool, sudah bagus, diam. Si ibu teras we nyerocos di situ teh, atas Bu. Cek si ibu teh naonnya teh. Terus ngamuk ka ditu ka dia, tapi dikituin si bapak teh tidak terpancing, bahkan atas entah. Itu luar biasa secara teori, tapi kenyataan mah kadang kita suami terpancing. Yang sebagusnya, dan itu salah satu solusi, falyaskut, diam. Kemudian yang ketiga, ternyata banyak berbagai solusi dari agama itu, yaitu berganti posisi. Tadi disampaikan
idza ghadaba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Jadi apabila salah satu di antara kalian marah dalam keadaan qaimun, dia berdiri, falyajlis, maka duduklah. Jadi harus duduk. Terus fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa fal yadtad. Jika marahnya telah hilang, jadi bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak hilang, maka berbaringlah. Jadi berbaring. Ini dari hadis Abu Daud nomor 4782. Jadi merubah posisi, Pak, itu berpengaruh. Kan termasuknya tadi bahwa al-ghadab minas syaitan, marah itu dari setan. Kemudian yang kelima yaitu wudu. Keempat, kelima wudu. Karena tadi innal ghadaba minas syaitan wa innas syaitan khuliqa minan nar wa inna ma yudfi'un nar alma fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Jadi apabila marah salah satu di antara kalian, falyatawaddo, wudu. Adapun urutannya mangga itu ya, kita diam dulu atau wudu dulu, mangga, itu tergantung situasi kondisi, berdiri dulu atau duduk dulu, mangga. Itu tergantung situasi kondisi yang memungkinkan, yang termasuk ketika kita untuk mengurangi ya. Bahkan karena kan ketika marah itu terasa ya, teng jadi ke atas, kemudian muka kita merah, naon dada, napasnya tidak teratur, buatun renghap ranyuk gitu. Ketika marahnya karena emosi yang sangat meluap-luap tadi. Tapi ketika dengan posisi tadi, ketika duduk kita berdiri duduk, ataupun tadi berbaring, itu mengurangi suhu tubuh kita. Kemudian tadi dengan apalagi dengan wudu, apalagi nanti kita dengan sholat. Jadi itu yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasul. Jadi harus senantiasa kita berlindung kepada Allah dari ya tadi minal ghadab, dari marah, karena sesungguhnya marah ini sangat merugikan. Dan yang sangat luar biasa tadi juga yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kehebatan, kemuliaan akal kita menjadi hilang karena dengan marah. Dan sesungguhnya sebaliknya, ketika orang-orang yang bisa dan mampu menahan hawa nafsunya, menahan marahnya, yaitu yang sangat luar biasa, pahala dari Allah adalah ampunan, pahala dari Allah surga, pahala dari Allah yaitu maghfirah dan rahmatnya. Ini yang bagi orang-orang yang mampu. Maka yang disampaikan oleh Rasul, la tagdob wala kal jannah, jangan marah maka bagimu adalah surga. Ya, mudah-mudahan kita berupaya, berlatih dan bermohon kepada Allah, kita semuanya bisa mengurangi, meminimalisir marah kita, dan ketika itu muncul kita pun bisa menjadikan solusi-solusi dari berbagai hadis yang disampaikan oleh Rasul.
Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf gitulah dari berbagai kajian-kajian diminta sesungguhnya dari aturan tidak sampai lebih dari 30 menit, khutbah maksimal 15, ceramah 30. Ya tetaplah walaupun demikian mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, sehat tadbir, sehat batin, ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.